Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Fitria dari kelas 1B PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan dalam lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Keluarga adalah suatu lembaga sosial terkecil yang ada di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan biasanya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah. Lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama. Disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama karena disinilah anak mulai mengenal lingkungan dunia, lingkungan luarnya. Dan disebut sebagai lingkungan pendidikan yang paling utama karena keberhasilan pendidikan anak itu dalam keluarga ketika anak berada dalam usia dini yang juga disebut sebagai usia emas atau golden age akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan pada periode perkembangan selanjutnya. Karena itulah keluarga dipandang sebagai lingkungan pendidikan yang paling utama. Yang selanjutnya adalah fungsi keluarga. Menurut M.I. Sulaiman mengemukakan bahwa fungsi keluarga itu terdiri dari 8 fungsi. Yang pertama adalah fungsi edukasi, yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yang ketiga adalah fungsi proteksi atau perlindungan, yang keempat adalah fungsi afeksi atau perasaan, yang kelima adalah fungsi religius, yang keenam adalah fungsi ekonomi, yang ketujuh adalah fungsi rekreasi, dan yang terakhir yang kedelapan adalah fungsi biologis. Yang pertama adalah fungsi edukasi. Di sini fungsi edukasi, keluarga sebagai wahana pendidikan. Wahana pendidikan bagi anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak di mana tanggung jawab dipikul oleh orang tua sebagai salah satu unsur pusat pendidikan. Orang tua harus dapat menciptakan situasi pendidikan yang dihayati oleh anak didiknya. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini, keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kehidupan sosial yang lebih luas. Keluarga menjadi penghubung anak dengan kehidupan sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai kelompok, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Di sini keluarga berfungsi sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya, sehingga terpenuhi kebutuhan batin juga fisik. Keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang keempat adalah fungsi afeksi atau perasaan. Fungsi afeksi ini mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarganya dan masyarakat serta lingkungannya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu fungsi religius. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral dan berakhlak dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keenam adalah fungsi ekonomi. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Yang ketujuh adalah fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, ceria, cerah, hangat, dan penuh semangat. Keadaan ini dapat dibangun melalui kerjasama di antara anggota keluarganya dan diwarnai oleh hubungan insani
yang didasari oleh adanya saling mempercayai, saling menghormati, dan saling mengagumi satu sama lain. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi yang kedelapan, yaitu fungsi biologis. Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Fungsi biologis merupakan kumpulan dari beberapa fungsi yang bermanfaat bagi keluarga supaya mengatur, membina, dan mempersiapkan anggota keluarganya menghadapi berbagai macam tantangan serta kemampuan untuk bertahan hidup di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah keluarga dalam lingkungan pendidikan. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, merupakan pendidik betul-betul yang sebagai peletak dasar kepribadian anak. Anak akan menyerap norma-norma pada anggota keluarga dari ayah, dari ibu maupun dari saudara-saudara lainnya. Karena itu, orang tua di dalam keluarga merupakan kewajiban kodrati untuk memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak anak lahir. Bahkan sudah ditanamkan rasa kasih sayang sejak anak berada di dalam kandungan ibunya. Jadi, tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya terlepas dari kedudukan, keahlian atau pengalaman dalam pendidikan yang resmi. Yang selanjutnya adalah peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah peranan seorang ibu. Ibu memegang peranan penting dalam mendidik anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu berada di sampingnya, yang memberi makan, memberi minum, dan mengganti pakaiannya. Karena itu, kebanyakan anak yang lebih sayang dan cinta kepada ibunya daripada kepada anggota keluarga lainnya. Ibu dalam keluarga merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anaknya. Ia merupakan orang yang pertama kali dikenali oleh anaknya. Dari ibunya, anak mengenal keamanan lahir dan batin. Ibu juga berperan sebagai lambang kasih sayang bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah peranan ayah. Menurut Ngalim Purwanto, mengemukakan bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber kekuasaan dalam keluarganya. Yang kedua, yaitu sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarganya. Yang keempat, yaitu sebagai pelindung terhadap ancaman dari luar. Yang kelima, sebagai hakim atau orang yang mengadili jika terjadinya perselisihan dalam keluarganya. Yang keenam sebagai pendidik dalam segi rasional. Jadi, seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya itu bersama dengan seorang ibu. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.